Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dengan stambuk A221220044. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respon dan koordinasi. Respon dan koordinasi, kepekaan terhadap rangsangan atau stimulus merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup. Ciri itulah organisme menjadi mampu memberikan tanggapan atau yang biasa disebut dengan respon. Sedangkan koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur atau mengkoordinir segala aktivitas biologis tubuh organisme, terutama terhadap perubahan-perubahan lingkungannya, baik eksternal maupun internal. Yang pertama, koordinasi pada tumbuhan. Tumbuhan melaksanakan ketangkapan koordinasi melalui suatu sistem koordinator kimiawi, yaitu hormon tubuh. Nah, apa saja hormon tubuh itu? Yang pertama, hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon tumbuhan yang terdapat pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga. Hormon ini berperan penting untuk merangsang pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung selama perkembangan primer. Yang kedua, hormon giberelin. Giberelin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi guna pembuahan dan pembungaan. Buah dan daun menjadi sumber dihasilkannya hormon giberelin. Yang ketiga, hormon sitokinin. Hormon sitokinin memiliki fungsi paling utama dalam mendukung pertumbuhan tunas. Ujung akar menjadi sumber dihasilkan hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini berperan dalam menunjang pertumbuhan tunas, tetapi akan menghambat pembungaan, pembuahan, dan juga pertumbuhan akar. Yang kedua adalah koordinasi dan respon pada hewan. Ada dua koordinasi dan respon pada hewan. Ada dua sistem berbeda namun saling berkaitan, yaitu mengenai komunikasi internal yang terdapat pada hewan dan manusia, merupakan koordinasi kontrol alat-alat tubuh yang dilakukan oleh dua sistem, yakni yang pertama sistem saraf dan endokrin, yang kedua sistem hormon. Yang pertama, sistem saraf dan endokrin adalah sistem komunikasi tubuh yang mengontrol banyak hal yang dilakukan tubuh. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, dan saraf. Adapun sistem endokrin adalah sistem yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengontrol fungsi tubuh, sehingga sistem endokrin sering disebut juga sistem hormon. Yang kedua, sistem hormon. Sistem hormon pada hewan adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, kelenjar buntu. Hormon berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Yang ketiga, pernapasan tumbuhan tinggi. Tumbuhan memiliki alat pernapasan yang berbeda dari organisme lain. Tidak hanya untuk pertukaran gas, alat pernapasan tumbuhan juga berfungsi untuk proses fotosintesis. Alat pernapasan pada tumbuhan dapat berbeda-beda, namun secara umum alat pernapasan tumbuhan adalah stomata, lentisel, dan akar rambut. Yang pertama, stomata. Stomata adalah alat pernapasan tumbuhan yang berupa pori-pori di epidermis, daun, dan batang muda. Umumnya, stomata lebih banyak terdapat di bagian bawah daun. Stomata memfasilitasi pertukaran gas antara udara luar dan sistem bercabang dari saluran udara yang saling berhubungan di dalam daun. Yang kedua adalah lentisel. Lentisel adalah jaringan berpori-pori yang terdiri dari sel-sel yang berbeda di periderm, dari kulit batang kayu, dan akar tanaman berbunga yang menebal. Fungsi lentisel adalah sebagai pori-pori pertukaran gas secara langsung antara jaringan atmosfer dan jaringan internal melalui kulit kayu yang tidak tembus terhadap gas. Yang ketiga adalah akar rambut.
Rambut akar adalah bulu-bulu atau rambut berbentuk serabut halus pada akar tumbuhan. Biasanya berukuran kecil dan terdapat pada sisi-sisi akar utama atau percabangan akar. Rambut akar merupakan perluasan permukaan dari lapisan epidermis akar yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.